Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isahuji. Sekarang kita memasuki pembahasan yang paling utama di dalam ilmu matematik, yaitu al-qiyas atau silogisme. Al-qiyas ini merupakan pembahasan yang paling utama di dalam ilmu matematik. Bahkan pembahasan-pembahasan sebelum al-qiyas ini merupakan pengantar untuk memahami al-qiyas, untuk memahami silogisme. Walamma faragha, dan setelah selesai siapa al-musannif yaitu Syekh Al-Abhari, mimma dari perkara, dari sesuatu yatawaqqafu yang bergantung alaihi atas ma, al-qiyasu apa al-qiyas silogisme, minal qadaya dari proposisi-proposisi, wama dan sesuatu ya'ridu yang menempel atau yang datang apa ma, wama dan sesuatu ya'ridu yang menempel apa ma laha terhadap qadaya, min tanakudin dari kontradiksi, wa ghairihi dan selain tanakut, akhadha maka memulai siapa al-musannif fi bayanil qiyasi di dalam menjelaskan al-qiyas silogisme. Al-qiyas di dalam babut tasdikot ini merupakan pembahasan maqasid atau pembahasan tujuan. Sementara al-qadaya wa ahkamuha merupakan pembahasan mabadi atau pengantar. Ya. Jadi di dalam babut tasdikot itu ada dua pembahasan utama. Yang pertama adalah mabadi tasdikot, yang kedua adalah maqasidut tasdikot. Mabadi tasdikot pembahasannya terbagi dua, yaitu pembahasan al-qadaya dan yang kedua adalah pembahasan ahkamul qadaya. Nah, ahkamul qadaya ini yang dimaksud adalah tanakut wal akas, yaitu kontradiksi dan konversi. Kemudian memasuki pembahasan terkait maqasidut tasdikot. Yang dimaksud dengan maqasidut tasdikot di sini adalah pembahasan al-qiyas, yaitu silogisme. Wahwa dan adapun al-qiyas al-maksudul aham ialah tujuan yang paling penting. Al-qiyas silogisme ini merupakan pembahasan paling utama di dalam ilmu matematik. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya apa al-qiyas al-umdatu ialah sandaran utama. Al-umdatu ialah sandaran utama fi tahsili mabadi tasdikiyati di dalam menghasilkan prinsip-prinsip pernyataan asertif. Mabadi tasdikiyati, prinsip-prinsip tasdik atau pernyataan asertif. Faqala maka berkata siapa al-musannif yaitu Syekh Al-Abhari, al-qiyas ini merupakan judul ya, ai babul qiyas yaitu silogisme. Apa itu al-qiyas? Wa huwa dan adapun al-qiyas lughatan secara bahasa, secara terminologis, takdiru syai'in ialah mengukur sesuatu,
atau menimbang sesuatu ala misali akhara atas contoh yang lain. Jadi yang dinamakan al-qiyas itu secara bahasa adalah takdiru syai'in ala misali akhara. Ini adalah secara etimologis. Wastilahan dan secara istilah terminologis, huwa adapun al-qiyas, qaulun adalah pernyataan. Yang dimaksud dengan qaul di sini adalah lafdzun murakkab, yaitu kata yang tersusun, ya. Lafdzun murakkab. Qaulun adalah pernyataan malfuzun yang diucapkan, yang diverbalkan, au ma'kulun atau yang ditangkap akal. Ini perlu dijelaskan sedikit terkait qaulun malfuz dan qaulun ma'kul. Apa yang dimaksud dengan qaulun malfuz? Ialah qaulun yuntaku bil lisan. Pernyataan yang diucapkan dengan lisan. Itu yang disebut dengan qaulun malfuz. Dan apa yang dimaksud dengan qaulun ma'kul? Yang dimaksud dengan qaulun ma'kul adalah wujudu makna al-qaulil malfuz fi dzihni. Keberadaan pernyataan yang diucapkan itu atau keberadaan makna lafaz yang diucapkan di dalam pikiran. Nah, itu yang disebut dengan qaulun ma'kul. Misalnya saya mengatakan Zaidun qaimun. Nah, yang diucapkan ini melalui lisan ini disebut dengan qaulun malfuz. Sementara makna dari Zaidun qaim yang ada di dalam pikiran itu disebut dengan qaulun ma'kul. Qaulun adalah pernyataan malfuzun yang diucapkan, au ma'kulun atau yang ditangkap akal, mu'allafun yang tersusun, min aqwalin dari beberapa pernyataan. Yang dimaksud dengan akwal di sini adalah al-muqaddimat, yaitu premis. Premis yang tersusun dari beberapa premis. Akwal ini berupa jamak. Jamak di dalam ilmu mantik itu yaitu ma fauqal wahid, yang di atas satu, lebih dari satu itu disebut jamak. Jadi di dalam istilah ilmu mantik ini beda di dalam dengan yang ada di ilmu nahwu. Ya. Di dalam ilmu mantik jamak itu adalah ma fauqal wahid, lebih dari satu itu sudah dikatakan jamak. 2, 3 dan seterusnya itu dikatakan jamak. Min aqwalin dari beberapa pernyataan atau dari beberapa premis. Qaulaini yang dimaksud dengan aqwal, qaulaini dua pernyataan atau dua premis, fa'aksaro maka lebih. Fa'aksaro maka lebih. Mata sulimat kapanpun sulimat diterima apa aqwal, lazima maka melekat anha dari aqwal, lidzatiha karena aqwal itu sendiri, qaulun akharu apa pernyataan yang lain. Ini merupakan definisi dari al-qiyas secara istilahi menurut terminologi ilmu mantik. Jadi yang dinamakan qiyas itu adalah sebuah pernyataan yang tersusun dari beberapa premis. Ketika premis-premis ini diterima kebenarannya, yang masuk diterima kebenarannya itu baik benar secara waqi, secara kenyataan memang benar, maupun kita anggap benar secara waqi tidak benar, cuman kita terima sebagai sebuah kebenaran. Itu yang dimaksud dengan mata sulimat. Jadi yang dimaksud dengan al-qiyas silogisme adalah pernyataan yang tersusun dari beberapa premis yang apabila kita terima kebenarannya, maka akan berkonsekuensi kepada pernyataan yang lain. Nah, pernyataan yang lain itu nanti disebut dengan natijah, disebut dengan konklusi, akan melahirkan konklusi. Itu yang disebut dengan qiyas. Misalnya contohnya ini ada contoh. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Nah,
Ini disebut dengan kias. Kenapa? Karena ini merupakan pernyataan yang tersusun dari dua premis. Ketika pernyataan ini kita terima kebenarannya, maka akan melahirkan pernyataan yang lain yang berupa natijah, konklusi. Nah, apa itu pernyataan yang dilahirkan dari dua premis ini? Yaitu al-alamu hadisun. Nah, ini yang disebut dengan kias silogisme di dalam ilmu mantik. Qaulun akharu, apa pernyataan yang lain? Qaulun akharu ini adalah natijah atau konklusi. Ai maksudnya mughayyirun, yang berbeda apa qaulun akhar likullin terhadap masing-masing minha dari akwal. Artinya natijah itu, kesimpulan itu berbeda dari premisnya. Berbeda dari premisnya. Artinya natijah itu bukan premisnya, bukan muqaddimah surah, premis minor, dan juga bukan muqaddimah kubro, premis mayor. Fal mu'allafu, maka adapun yang tersusun min qaulaini dari dua pernyataan atau dari dua premis, kaqaulina ialah seperti perkataan kita, al-alamu adapun alam, mutaghayyirun ialah berubah. Ini adalah qaul atau pernyataan pertama atau premis, ya, premis minor muqaddimah surah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, dan adapun segala sesuatu yang berupa hadisun ialah hadis. Hadis ini yang tidak bermula. Biasa kadang diterjemahkan dengan baru, tapi hadis maksudnya adalah tidak bermula. Oh, ini hadis ya. Hadis ini muqabil dari kodim. Kodim yang tidak bermula. Kalau hadis itu bermula, ada awalnya. Ya. Atau biasa diterjemahkan dengan baru. Wa kullu mutaghayyirin, dan adapun segala sesuatu yang berubah hadisun ialah hadis. Hadis ini yang bermula. Ini adalah qaul yang kedua yang disebut dengan muqaddimah kubro, premis mayor. Fahadha, maka adapun ini qaulina, qaulina al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis, mu'allafun ialah tersusun min qaulaini dari dua pernyataan atau dua premis, yalzam yang melekat, anhuma dari keduanya, qaulaini, atau kita yalzamu ini kita artikan yalzamu yang berkonsekuensi. Nah, ini ya. Atau biasanya saya terjemahkan dengan melekat, tapi artinya berkonsekuensi. Yalzamu yang melekat atau yang berkonsekuensi, anhuma dari keduanya. Qaula ini qaulun akharu, apa pernyataan yang lain. Wahuwa, dan adapun qaulun akhar al-alamu hadisun ialah al-alamu hadis. Nah, al-alamu hadisun ini berbeda dari dua pernyataan sebelumnya. Berbeda dari al-alamu mutaghayyir dan juga berbeda dari wa kullu mutaghayyirin hadis. Mughayyirun likullin minha. Ini merupakan contoh kias yang terdiri dari qaulaini, yaitu terdiri hanya dari dua pernyataan atau dua premis. Premis pertama disebut dengan muqaddimah surah, premis yang kedua disebut dengan muqaddimah kubro. Wal mu'allafu, dan adapun yang tersusun min aksaro dari lebih, min qaulaini dari dua premis, dari dua pernyataan, kaqaulina ialah seperti perkataan kita. An-nabasyu, adapun pencuri kain kafan. Nabash ini adalah pencuri kain kafan kuburan yang dari mayit yang baru dikubur. Ada mayit baru dikubur, ya. Kemudian ada pencuri yang menggali kuburan itu dan kemudian mengambil kain kafannya. Itu disebut dengan an-nabash. Kakolina seperti perkataan kita. Kakolina ialah seperti perkataan kita. An-nabasyu, adapun pencuri kain kafan, akhidun ialah mengambil, lil mali terhadap harta, khufyatan secara sembunyi-sembunyi.
wa kullu akhidin dan adapun setiap orang yang mengambil lil mali terhadap harta khufyatan secara sembunyi-sembunyi, sarikun ialah pencuri. Wa kullu sarikin dan adapun setiap pencuri, tuqta'u ialah dipotong yaduhu apa tangannya sarik. Fahadha maka adapun ini qaulina muallafun ialah tersusun min salasati aqwalin dari 3 pernyataan, dari 3 premis. Yalzamu yang melekat atau yang berkonsekuensi anha dari salah satu akwal, qaulun akharu apa pernyataan yang lain. Wahuwa dan adapun qaulun akhar an-nabbasyu ialah an-nabbasyu tuqta'u yaduhu. Nah, kias yang terdiri lebih dari qaula ini, dari 2 premis, contohnya seperti ini. An-nabbasyu ahidun lil mali khufyatan. Ini adalah pernyataan pertama. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Ini adalah pernyataan kedua. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Ini adalah pernyataan ketiga. Kemudian pernyataan yang dilahirkan dari 3 pernyataan ini apa? Yaitu an-nabbasyu tuqta'u yaduhu. An-nabbasyu tuqta'u yaduhu. Nah, ini kias yang terdiri lebih dari 2 premis. Lebih dari 2 premis. An-nabbasyu akhidun lil mali khufyatan. Ini merupakan pernyataan pertama dan disebut dengan muqaddimah surah. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Ini merupakan pernyataan kedua yang disebut dengan muqaddimah kubra. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Ini merupakan pernyataan ketiga yang disebut muqaddimah kubra. Nah, muqaddimah kubra, muqaddimah kubra yang ketiga ini merupakan muqaddimah kubra dari kias yang kedua. Maksudnya kias yang kedua nanti karena begini, setiap kias itu harus terdiri dari 2 premis, muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Nah, kalau ada kias yang nantinya terdiri lebih dari 2 muqaddimah ini, maka berarti ada muqaddimah yang dibuang. Dan itu nanti disebut dengan kias murakkab. Ya. Disebut dengan kias murakkab. Di sini ada muqaddimah yang dibuang, yaitu muqaddimah surah. Kalau ingin lengkap seperti ini ya. Kalau ingin lengkap. An-nabbasyu akhidun lil mali khufyatan. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Nah, natijah dari 2 pernyataan ini adalah an-nabbasyu sarikun. An-nabbasyu sarikun. Kemudian an-nabbasyu sarikun ini dijadikan muqaddimah kubra. Dijadikan muqaddimah surah ya, bukan muqaddimah kubra. An-nabbasyu sarikun dijadikan muqaddimah surah. Apa muqaddimah kubranya? Yaitu wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Nah, ini ya, wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Nah, ini ya. Berarti kullu sarikin tuqta'u yaduhu ini merupakan muqaddimah kubra dari muqaddimah surah yang dibuang. Ya. Wal awwalu adapun yang pertama, kias yang terdiri dari 2 premis atau dari 2 pernyataan, ini yang dimaksud dengan awal. Wal awwalu dan adapun yang pertama yusamma ialah dinamai apa al awal kiasan basitan pada kias basit atau silogisme simpel ya. Disebut dengan kias basit. Wasani dan adapun yang kedua, ini bukan ini ya. Ini dijadikan mubtada tapi khobarnya dibuang ya. Asalnya wasani yusamma kiasan murakkaban. Wasani dan kedua kiasan murakkaban pada kias murakkab, yaitu silogisme kompleks atau silogisme tersusun. Kenapa disebut dengan kias murakkab? Litarakkubihi, karena tersusunnya astani min kiasaini dari 2 silogisme. Karena kias murakkab ini tersusun dari
dari dua kias, dari dua silogisme. Sebagaimana sudah saya contohkan barusan. Contohnya seperti ini kias murakkab. An-nabasyu akhidun lil mali khufyatan. Ini muqaddimah surah. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Ini muqaddimah kubro. Natijahnya adalah an-nabasyu sarikun. Nah, ini disebut dengan kias pertama. Kemudian natijah dari kias pertama ini dijadikan muqaddimah surah, yaitu an-nabasyu sarikun. Ya, misalnya an-nabasyu sarikun dijadikan muqaddimah surah. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Nah, ini ya. An-nabasyu tuqta'u yaduhu. Ini an-nabasyu tuqta'u yaduhu. Ini ya. Berarti terdiri dari dua kias. Sehingga ini disebut dengan kias murakkab karena tersusun dari dua kias, dari dua silogisme. Demikian penjelasan terkait definisi dari silogisme atau al-qiyas di dalam ilmu mantik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.